Adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya, Kluivert ini. Kluivert ini memiliki beberapa kontroversi di sepanjang karirnya, mulai dari tersandung kasus pelecehan seksual hingga hutang kasus judi. Selanjutnya, pernah juga terlibat pada kasus hutang judi ini di tahun... Ngomong apa semua, yang pasti kalau dia terlibat match fixing, ataupun pengaturan skor atau apapun yang berhubungan judi dengan itu, setahu kami kalau orang terlibat match fixing, terlibat pengaturan skor, federasi mengusahakan ada dua hal, satu pembinaan, satu kompetisi, menang dalam kompetisi. Jadi pembinaan ke dalam harus tetap dilakukan. Sementara itu kompetisi tentu saja dengan semua dibongkar di sini. Isu panas terbongkar, Patrick Kluivert diduga mengalah dan gagal lolos ke Piala Dunia. Skandal judi kembali gemparkan publik sepak bola. Kabar panas kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Setelah kegagalan tim nasional menembus putaran final Piala Dunia 2026, muncul berbagai dugaan dan isu liar yang membuat publik geger. Di tengah kekecewaan mendalam supporter, nama pelatih asing Patrick Kluivert mendadak menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena hasil yang mengecewakan, tetapi karena beredarnya rumor sensasional di media sosial yang menyebut adanya permainan aneh di balik kekalahan tim Merah Putih. Isu itu bermula dari sejumlah unggahan di forum daring dan grup supporter yang menuding ada kejanggalan dalam laga terakhir melawan Irak. Publik menyoroti gaya bermain tim yang dianggap tidak seperti biasanya, serangan tampak tumpul, koordinasi antar lini kacau, dan sejumlah keputusan taktis yang membingungkan. Semua ini membuat ruang komentar di media sosial meledak dengan satu pertanyaan besar, apakah benar pelatih sengaja mengalah? Tak butuh waktu lama, berbagai spekulasi berkembang liar. Beberapa akun anonim bahkan mengaitkan dugaan tersebut dengan rumor lama yang menyebut Kluivert pernah terseret dalam kasus taruhan sepak bola di masa lalu. Meskipun tidak ada bukti konkret, isu itu kembali menyeruak dan memantik perdebatan sengit di kalangan penggemar. Kata skandal langsung mendominasi trending topik di berbagai platform, menandakan betapa sensitifnya isu ini di mata publik. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, belum ada satupun pernyataan resmi yang mengonfirmasi atau membantah dugaan tersebut. PSSI masih bungkam, dan sang pelatih memilih tidak tampil di depan media usai pertandingan. Keheningan itu justru semakin menambah bahan bakar bagi spekulasi yang terus membesar. Banyak yang menilai, diamnya pihak-pihak terkait membuat isu semakin sulit dikendalikan. Analisis para penggemar di dunia maya menyoroti beberapa momen krusial dalam pertandingan melawan Irak. Salah satunya adalah keputusan Kluivert mengganti dua pemain kunci di saat tim sedang butuh gol, serta instruksi yang terlihat membuat para pemain lebih sering memainkan bola di belakang alih-alih menyerang. Taktik itu dianggap tidak wajar, terutama di laga hidup mati yang menentukan nasib lolos ke Piala Dunia. Beberapa pengamat menyebut, jikapun itu murni keputusan taktis, hasilnya tetap mengundang tanda tanya besar. Mengapa menyerang justru dihentikan di saat momentum sedang bagus? Begitu kira-kira narasi yang berkembang di media sosial. Banyak yang kemudian mengaitkannya dengan kemungkinan lain, bahwa ada faktor di luar sepak bola yang memengaruhi hasil pertandingan tersebut. Isu panas ini rupanya juga menarik perhatian media internasional. Beberapa portal olahraga luar negeri menulis artikel yang membahas kekacauan internal di tubuh timnas Indonesia. Salah satu media menyoroti bagaimana tekanan dari supporter dan rumor yang beredar bisa mengancam reputasi pelatih sekaligus federasi. Mereka menilai, jika isu ini tidak segera diklarifikasi, citra sepak bola Indonesia bisa ikut tercoreng di mata dunia. Dalam laporan yang beredar, disebutkan bahwa atmosfer negatif di sekitar tim menjadi sangat tegang sejak 2 pekan sebelum pertandingan terakhir. Beberapa pemain dikabarkan tidak lagi sejalan dengan keputusan pelatih, sementara sebagian staf pelatih merasa arah latihan menjadi tidak konsisten. Meski tidak ada bukti bahwa hal itu berkaitan dengan isu mengalah, publik sudah terlanjur mengaitkan
Di dunia maya, tagar-tagar bongkar Kluivert dan tagar skandal timnas langsung menembus jutaan unggahan dalam waktu kurang dari 24 jam. Warganet ramai-ramai membedah rekaman pertandingan, menganalisis statistik, bahkan membuat video perbandingan antara taktik tim di bawah Kluivert dan pelatih sebelumnya. Semua dilakukan demi mencari jawaban atas pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di dunia maya, sejumlah supporter juga melakukan aksi damai di depan kantor federasi. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami cinta Garuda, tapi kami butuh kebenaran." Aksi ini menjadi simbol bahwa masyarakat kini tidak hanya ingin hasil, tapi juga transparansi dan integritas. Bagi Patrick Kluivert sendiri, badai isu ini jelas bukan perkara kecil. Namanya yang selama ini identik dengan karir cemerlang di Eropa mendadak dibayangi rumor dan dugaan yang belum tentu benar. Namun dalam dunia sepak bola, reputasi adalah segalanya. Sekali tercoreng, sangat sulit untuk pulih kembali. Beberapa media Belanda bahkan mulai mempertanyakan alasan kegagalannya di Indonesia dan apakah tekanan besar dari publik menjadi faktor utama di balik keputusannya yang aneh dalam beberapa laga terakhir. Ada juga yang menyebutkan, rumor tentang skandal judi hanyalah bagian dari narasi publik yang kecewa dan mencari kambing hitam atas kegagalan lolos ke Piala Dunia. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Publik menuntut klarifikasi segera, agar isu ini tidak terus berputar tanpa arah dan merusak kepercayaan terhadap timnas. Beberapa pengamat menilai, langkah paling bijak adalah membuka investigasi internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran integritas di tubuh tim nasional. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang tidak segan mengambil keputusan besar demi menjaga kehormatan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia pernah menegaskan bahwa PSSI tidak akan mentolerir praktik kotor apapun di balik permainan. Karena itu, publik menantikan langkah konkret, apakah federasi akan membentuk tim penyelidik, atau justru langsung mengambil tindakan terhadap pelatih yang kini menjadi pusat perhatian. Meski banyak warganet yang terbawa emosi, sebagian besar masyarakat sebenarnya hanya ingin kejelasan. Mereka ingin tahu apakah benar ada kejanggalan, atau semua ini hanya kebetulan taktis yang gagal total. Para supporter merasa punya hak untuk tahu, sebab mereka telah memberikan dukungan total, baik moral, finansial, maupun semangat, sepanjang perjalanan kualifikasi Piala Dunia. Beberapa tokoh sepak bola nasional bahkan menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tidak langsung menghakimi sebelum ada hasil penyelidikan yang sah. Mereka mengingatkan bahwa rumor di era digital bisa sangat cepat menyebar dan berpotensi merusak karir seseorang tanpa bukti nyata. Akhir dari kisah yang belum selesai. Isu panas yang melibatkan Patrick Kluivert kini telah menjadi topik nasional. Entah benar atau tidak, publik sudah telanjur terbelah. Ada yang percaya bahwa semua ini hanya kesalahan taktis biasa, tapi tidak sedikit pula yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Yang pasti, drama ini belum berakhir. Federasi akan segera menggelar rapat evaluasi, dan hasilnya bisa menjadi titik balik besar dalam arah sepak bola Indonesia. Apakah semua ini hanya